Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang pengelolaan wakaf uang, dan tim kami yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Muzaki Mukmin dengan NIM 1910116064, dan teman saya Ahmad Muafi Ahdi dengan NIM 1910116068, dan satu lagi Ilham Taufik Hidayat dengan NIM 1910116077. Pada kesempatan pertama akan disampaikan konsep wakaf uang oleh teman saya, yaitu Ilham Taufik Hidayat. Dipersilahkan. Kali ini kita yang pertama akan membahas tentang konsep wakaf uang. Secara pengertian, wakaf adalah salah satu sunnah yang ada di agama Islam. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial. Amalan wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Tujuannya untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya. Jadi wakaf itu salah satu dari amalan atau kajian dari fikih muamalah di hukum Islam. Dan ini mungkin wakaf itu ada jenis-jenisnya, baik itu wakaf harta benda bergerak maupun yang tidak. Dan kali ini kita akan fokuskan kepada wakaf uang atau wakaf tunai. Nah, secara pengertian, Komisi Fatwa MUI mengenai wakaf tunai memberikan pengertian bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya. Jadi seperti charity atau untuk CSR bagi instansi atau perusahaan. Ya, sesuai dengan ajaran Islam, dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Next. Ya, selanjutnya adalah landasan wakaf. Next. Landasan hukum Islam. Landasan yang digunakan para ulama dalam menjelaskan dan membuat konsep wakaf didasarkan pada ayat Al-Quran tentang infak. Ayat 267 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an wa'lamu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Next. Selanjutnya ada regulasi hukum positif di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 1 ayat 5 mengartikan bahwasanya benda wakaf tidak hanya bersifat benda bergerak saja. Tidak hanya bersifat benda tidak bergerak saja, namun termasuk juga kekayaan intelektual dan kekayaan hak cipta. Karena dalam pasal ini, benda wakaf dikategorikan dalam barang atau benda yang memiliki daya tahan lama. Yang kedua, di Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Next.
Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dari pola pengelolaan wakaf uang. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang skema dari pola pengelolaan wakaf uang. Dalam pola pengelolaan wakaf uang terbagi menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama penghimpun dan penerima, divisi kedua pengelolaan dan pengembangan, dan yang ketiga itu divisi pendayagunaan dan penyaluran. Nah, dalam divisi penghimpunan dan penerimaan terdapat beranggotakan itu wakif, LKS PWU, dan nazir. Nah, wakif ini akan dari awal-awal itu wakif akan memberikan yaitu berupa wakaf uang kepada LKS PWU atau lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, dana yang telah dihimpun oleh LKS PWU akan diberikan kepada nazir yang akan diinvestasikan kepada divisi pengelolaan dan pengembangan. Nah, divisi pengelolaan dan pengembangan ini akan menginvestasikan dana dari wakaf uang dengan investasi finansial atau dengan investasi sektor real. Nah, hasil dari investasi finansial atau investasi sektor real dalam pengelolaan dan pengembangan itu akan menghasilkan hasil investasi, dan hasil investasi ini akan dibagi menjadi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 90%-nya akan dijadikan penyaluran dari wakaf uang dan di pendayaan gunaan. Nah, 10%-nya itu akan menjadi upah dari nazir yang bekerja dalam menerima atau menghimpun dana gitu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang syarat dalam pola pengelolaan wakaf uang. Yang pertama itu wakif dilarang langsung memberikan mauquf yang berupa uang kepada nazir, tetapi wajib melewati LKS PWU yang disebut sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, yang kedua itu nazir bekerja dalam menginvestasikan sesuai syariah. Nah, yang ketiga, bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka laba bersih akan disalurkan sesuai ketentuan Undang-Undang Wakaf, yakni 90% keuntungan atau laba bersih akan ditunjukkan untuk tujuan wakaf atau mauquf alaih, dan 10% untuk nazir sebagai bayaran atau upahnya. Nah, selanjutnya itu ada model wakaf uang menurut undang-undang. Model wakaf uang menurut undang-undang itu dibagi menjadi dua, yaitu dari wakaf uang temporer dan wakaf uang selamanya. Dalam wakaf uang temporer, yaitu wakaf yang wajib diinvestasikan kepada produk perbankan syariah supaya keamanannya terjaga dan memudahkan pihak wakaf untuk menerima uangnya kembali saat jatuh tempo. Nah, yang kedua itu wakaf uang selamanya. Wakaf uang selamanya yaitu wakaf yang dalam pengelolaannya pihak nazir mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang dari wakaf agar tercapai tujuan wakafnya atau mauquf alaih. Selanjutnya akan dijelaskan peluang dan tantangan wakaf uang oleh Ilham Taufik Hidayat. Ya, sekarang mengenai peluang dan tantangan wakaf uang, boleh di next. Ya, setiap kebijakan atau setiap produk pasti memiliki peluang dan tantangannya masing-masing. Nah, kali ini tentang peluang pengelolaan wakaf uang. Yang pertama adalah penggalangan dana di masyarakat lebih mudah dibandingkan dengan wakaf biasa. Kenapa bisa dibilang lebih mudah? Karena setiap masyarakat, setiap orang pasti memiliki uang, dan setiap masyarakat pasti memegang uang gitu. Jadi lebih mudah diaplikasikannya dan transaksinya pun lebih mudah dalam apanya. Lalu kedua adalah jangkauan sasaran pemberi wakaf bisa lebih luas. Yang dimaksud dari sini adalah kalangan menengah ke bawah pun bisa memberikan wakaf uangnya, dan tidak hanya kalangan menengah ke atas. Kalau untuk kalangan menengah ke atas mungkin wakaf uang ini lebih luas karena itu tadi, dan hal itu mungkin berdampak kepada potensi dari wakaf uang itu sendiri yang cukup besar. Lalu yang ketiga, masyarakat juga bisa ikut berwakaf tanpa harus menunggu dana yang terkumpul banyak. Jadi yang sudah dijelaskan tadi,
bahwa masyarakat tidak harus mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk bisa berwakaf, namun masyarakat bisa berwakaf dengan uang yang dia miliki saat itu juga. Berbeda apabila kita berwakaf tanah atau bangunan. Jadi wakaf uang ini lebih mudah dan potensinya pun cukup besar. Boleh di next. Baik, setiap peluang pasti ada tantangannya masing-masing. Tantangan pertama tentang pengelolaan wakaf uang ini, yaitu umat Islam memiliki pemahaman yang kaku tentang wakaf. Jadi kurangnya edukasi dari masyarakat bahwa wakaf itu hanya untuk tanah atau bangunan, dan padahal zaman sekarang wakaf tuh udah ada dalam bentuk uang gitu. Lalu yang kedua, mayoritas nazir wakaf belum profesional. Jadi nazir-nazir yang ada di saat ini, terutama mungkin di masjid-masjid itu mungkin belum profesional. Kadang mereka ada kerja sambilan dan tidak dibayar secara profesional, dan belum menjadi nazir ini belum menjadi sebagai profesi yang mungkin bisa dikategorikan profesi yang layak gitu. Lalu yang ketiga, kepercayaan dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf belum maksimal. Nah, hal ini dikarenakan karena pemahaman umat Islam yang kaku, juga nazir yang belum profesional, akhirnya berdampak pada kepercayaan dari masyarakat dan juga akuntabilitas dari pengelola wakaf itu sendiri, sehingga pengelola wakafnya pun belum maksimal. Lalu yang keempat, lamanya waktu sertifikasikan tanah wakaf juga menjadi kendala tersendiri bagi nazir. Hal ini seperti yang tadi, dikarenakan nazirnya belum profesional, akhirnya mengalami kendala-kendala seperti legalitas berupa sertifikatan, terutama tanah wakaf. Lalu yang kelima, kurangnya kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud di sini adalah kurangnya kerjasama antara pengelola wakaf yang ada di masjid-masjid dengan lembaga keuangan syariah. Jadi mungkin dari masjid-masjid ini mungkin lebih fokus kepada lingkungan sekitarnya. Kalau untuk lembaga keuangan syariah mungkin ada pos-pos tersendiri yang bisa dialokasikan dana wakafnya itu sendiri. Boleh next. Ya, selanjutnya ada strategi dan inovasi wakaf uang. Next. Yang pertama itu dalam strategi wakaf uang adalah pembentukan bank ventura. Pembentukan bank ventura ini merupakan salah satu strategi awal yang diambil oleh beberapa ikatan cendekiawan Muslim Indonesia, yaitu sekitar tahun 2014, yang dimana mereka melihat sangat besar serta potensialnya wakaf uang di Indonesia ini. Oleh karena itu, mereka berinisiatif serta menggagas pembentukan bank ventura ini, yang mana pembentukan bank ventura ini bertujuan dalam penghimpunan dana wakaf uang. Yang kedua adalah memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi. Di era milenial sekarang, hampir semua orang sudah mengenal namanya teknologi terbaru atau internet. Yang mana dengan sangat mudahnya kita bisa mengakses internet dari mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, bisa kita gunakan kemudahan dalam berteknologi ini untuk mengedukasi serta mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang wakaf uang. Selanjutnya, pemberian edukasi serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas dari lembaga wakaf. Setelah adanya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf yang dilakukan secara efektif,
lembaga wakaf juga perlu untuk mentransparansikan laporan keuangan di lembaga mereka agar para masyarakat yang sudah percaya kepada lembaga wakaf lebih percaya lagi dan merasa aman untuk menitipkan harta wakaf mereka pada lembaga wakaf. Dan juga diperlukan juga akuntabilitas atau profesionalisme dari lembaga wakaf tersebut. Yang keempat adalah pentingnya kualitas para nazir di lembaga wakaf. Jadi profesionalisme para nazir di lembaga wakaf juga perlu diperhatikan karena dari pengelolaan mereka lah bisa menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk mau berwakaf di luar. Next. Selanjutnya ada inovasi wakaf uang. Yang pertama, memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang. Dan seperti yang tadi telah dijelaskan di strategi, dalam memanfaatkan teknologi yang terbarukan ini, bisa juga kita lakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan serta mempromosikan atau mensosialisasikan tentang program wakaf uang ini. Yang kedua adalah transformasi dalam hal pembayaran wakaf uang dari official assessment atau pembayaran yang dilakukan di kantor lembaga wakaf uang menuju ke self assessment system atau bisa kita sebut pembayaran lewat internet atau m-banking gitu. Jadi kita bisa melakukan wakaf uang di mana saja dan kapan saja, tidak harus datang ke kantor wakaf uang. Dan yang terakhir adalah melakukan iklan, baik di media sosial, media cetak, baik itu tulisan dari manusia ke manusia, maupun tulisan di media-media tersebut yang berisi bagaimana pentingnya serta keutamaan kita dalam berwakaf. Yang mana ketika kita melakukan wakaf, bukan saja kita bisa menggerakkan perekonomian negara, namun juga bisa membantu masyarakat-masyarakat kita yang lebih membutuhkan dari kita. Sekian dari pemaparan kelompok kami mengenai pengelolaan wakaf uang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsir.